Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NU Channel Karawang, bersama saya Ruli Fauzan Arif di program Tasbih Ramadan. Bersama bahwasanya pada sore hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Akang Ade Permana Sarjana Hukum dari Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karawang. Bagaimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau biasanya di GP Ansor itu sapaan akrabnya apa ya Bang? Sahabat. Sahabat. Oke, siap. Kita biar lebih akrab ya. Saya panggilkan sahabat aja. Sahabat Ade Permana Esa. Oke Kang, pada kesempatan sore hari ini izinkan saya. Jadi mau berbincang-bincang nih khususnya terkait tema hari ini, yaitu ormas kepemudaan di mata masyarakat dan dinamikanya gitu. Sejauh ini kan banyak organisasi masyarakat khususnya dengan berbagai latar belakangnya. Nah, sebenarnya apa sih Bang peran dan fungsi ormas kepemudaan di mata masyarakat serta dinamikanya itu? Khususnya dari sahabat di GP Ansor sendiri. Kalau Ansor, kita bicara secara khusus bahwa peran Ansor kepemudaan dan di masyarakat ini adalah karena sesuai dengan aturan main Gerakan Pemuda Ansor, kita ditugasi oleh organisasi bagaimana mengkader anak muda Nahdlatul Ulama. Jadi siapapun yang ingin masuk, pertama kita akan menjelaskan dulu tentang apa itu Ansor. Nah, Ansor ini adalah organisasi kepemudaan yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Dan setiap warga Nahdlatul Ulama, anak mudanya yang mau Ansor ini harus mengikuti dua tahapan, dua kaderisasi. Pertama, kaderisasi PKD, kedua Diklat Sar Banser. Nah ini, syarat ini yang harus yang harus diikuti oleh anak muda Nahdlatul Ulama ketika ingin masuk ke Ansor. Nah, ketika sudah masuk Ansor, disitulah peran kita ada. Bagaimana peran kita sebagai anak muda adalah memberikan pemahaman ahli sunnah wal jamaah dia. Kan gitu. Selain karena kita ada fungsinya kepemudaan dan kemasyarakatan, nah fungsi Ansor ini kita memberikan penjelasan atau memberikan peran di masyarakatnya adalah tentang kegiatan-kegiatan keansoran dan kegiatan-kegiatan yang umumnya. Gitu. Banyak kegiatan umumnya seperti kegiatan yang dilakukan oleh Ranting Lemah Mulia tentang Hari Jumat Berkah, memberikan paket makanan kepada masyarakat. Nah, inilah peran masyarakat dinamika Ansor. Itulah peran-peran kita. Ya, kita lebih banyak kaderisasi sebenarnya. Karena kaderisasi ini penting bagi Ansor, bagi anak muda NU. Kalau tidak ada kaderisasi, ini sangat bahaya juga karena tidak akan mengenal tentang paham ahli sunnah wal jamaah tentang ideologi NU dan tentang keindonesiaan. Makanya kalau mau masuk NU ini harus ada kaderisasinya. Disitulah peran kita akan berlanjut. Apa sih peran secara individual kader-kader Ansor? Ini tinggal di masing-masing tingkatannya. Ya. Kan gitu. Ya mungkin kalau seperti sahabat Rohiman, dia mempunyai keahlian di IT. Dia kan perannya adalah bagaimana memberikan pemahaman, memfasilitasi masyarakat tentang IT agar melek di masyarakat. Kan gitu. Jadi setelah di kader ini dia harus mempunyai tanggung jawab di masyarakat sebagai agen perubahan. Ya. Kan itu. Oke. Jadi menurut sahabat Kang Ade Permana ini, jadi setiap organisasi itu mempunyai jenjang karirnya masing-masing gitu, khususnya dalam tujuannya juga. Nah, sebenarnya saya juga penasaran nih, khususnya apa sih yang menjadi pembeda ataupun keunikan atau ciri khas sendiri dari organisasi khususnya GP Ansor sendiri? Ya pembedanya kan kalau kita merasa membedakan karena Ansor lahir lebih duluan. Ansor lahir di tahun 1934, mempunyai patriotisme. Ya. Karena kita berjuang demi Indonesia, memberikan setiap orang mau masuk ke Ansor itu harus memasuki kaderisasi. Nah ini kan membedanya, kan gitu. Ada membedanya gitu. Bagaimana kita ini di Ansor mencintai negara Republik Indonesia, kan gitu. Inilah yang membedakan.
banyak hal lah. Mungkin kalau orang lain pasti ada yang samanya, oh sama saja dengan yang lainnya. Ya. Tapi kan kita ada membedanya, tentang keagamaannya kita ada. Kan gitu. Tadi, selain kepemudaan, keagamaan, kemasyarakatan. Nah inilah yang membedakan organisasi kepemudaan Ansor ini dengan yang lainnya. Ini kan menurut saya lah, kan gitu. Ya, jadi saling keterkaitan ya, sahabat ya. Keterkaitannya itu antara organisasi keagamaan, mungkin identiknya lebih keagamaan dan kenegaraan, tentang khususnya membela bangsa ini, khususnya nasionalisme. Nah, khususnya sejauh ini organisasi GP Ansor sendiri, khususnya berperan di lingkungan masyarakat, khususnya Kabupaten Karawang ini, apa sudah berperan banyak gitu, menurut pandangan Kang? Kalau kita menilai sendiri, itu pasti kita kan lebih banyak. Ini tergantung masyarakat. Lebih banyak kan, gitu. Ini kan penilaian ini, peran Ansor ini ada atau tidaknya adalah masyarakat. Masyarakat lah itu sendiri yang menilai, langsung. bukan kami yang menilai. Ya. Karena kita ini hanya melaksanakan nilai-nilai organisasi, melaksanakan sosialnya organisasi. Baik atau buruknya, bukan kami yang menilai. Prinsipnya kami melakukan ini adalah dengan nilai yang tidak keluar dari kaidah agama dan bahwa pandangan kami melakukan ini adalah baik. Baik atau buruknya itu di masyarakat yang menilai. Apakah organisasi Gerakan Pemuda Ansor ini sudah diterima atau tidaknya? Masyarakat yang menilai, bukan kami. Kami hanya bisa melaksanakan kayak kegiatan Jumat Berkah. Mungkin ada lagi setiap PAC membantu membuat rumah atau yang lain-lainnya. Kan itu. Ya. Khususnya lebih ke tantangan ataupun dinamikanya itu, GP Ansor itu bagaimana Kang? Apakah kedepannya itu lebih memperkuat ideologi kah, atau pengkaderan kah, ataupun berkesinambungan itu? Tantangan kita Gerakan Pemuda Ansor ini emang sangat berat. Karena bagaimana kita harus merangkul semua kader muda Nahdlatul Ulama untuk masuk di Ansor. Yang umurnya di atas 18 tahun sampai 40 tahun ini harus masuk di Ansor. Karena orang untuk meyakinkan, biarpun itu basically-nya adalah Nahdlatul Ulama, misalnya bapaknya aktif di PCNU, kita bagaimana meyakinkan anaknya agar aktif di Ansor. Ini kan juga tantangannya sangat berat ke sini. Karena kita ada dua badan semi otonom yang dilakukan oleh Ansor, pertama Banser dan Rijalul Ansor. Semua melaksanakan kaderisasi. Banser melaksanakan diklat Banser, kan gitu. Ini tantangan kedepannya lah bagaimana, ini sangat berat lah. Bahwa tantangan ke depan itu sangat berat bagi kita untuk mengajak semua elemen anak muda dan Nahdlatul Ulama. Karena kan orang masuk Ansor ini harus ada dua pintu tadi, pintu masuknya. Kaderisasi. Enggak, saya Ansor. Tidak seperti itu sekarang. Harus ada kaderisasi. Mau PKD atau mau diklat Banser. Nah itu. Ya. Nih, ada yang menarik, sahabat Kang Ade. Jadi, saya kalau setiap baca portal media berita, khususnya keterlibatan organisasi Ansor dalam mencegah masuknya paham radikalisme dan ideologi transisional, ataupun yang kemarin-kemarin lah ada kelompok yang dibubarkan, khususnya sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, yaitu ya khilafah gitu kan ya. Kita juga bahwasanya tidak dapat dipungkiri bahwasanya mayoritas negara kita Muslim, tetapi kalanya ya kita juga harus lebih mementingkan persatuan. Nah, di sini saya sering melihat di berbagai media keterlibatan Ansor dalam mengajak kepada masyarakat untuk menjaga persatuan, khususnya dalam membentengi ideologi Pancasila sendiri. Khususnya peran Ansor ini, maksudnya apa pesan khususnya kepada masyarakat dalam keterkaitan antara ideologi? Peran kita, peran masyarakat, kita harus bersyukur hidup di negeri Indonesia ini yang beraneka ragam, beraneka suku. Kita harus menjaga keanekaragaman ini. Jangan sampai perbedaan ini menghancurkan negara Republik Indonesia kita yang cintai. Kita hidup beribadah tenang, tidak ada pernah yang melarang. Satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus melakukan sebuah silaturahmi di tingkatan warga masyarakat Karawang khususnya dan masyarakat Indonesia.
Nah ini ada hal sesuatu yang bertentangan, ini tidak harus kita ini kan besar-besarkan. Tapi bagaimana kita juga, misalnya kayak paham yang kemarin yang radikal ini, tadi kita introspeksi diri, apa yang kita akan lakukan? Jadi dari GP Ansor sendiri tidak takut disebut Islamophobia ataupun dan sebagaimananya. Tidak kita. Karena kita kan bahwa Islam itu kan Rahmat. rahmatan alamin yang ramah, tidak kekerasan, karena tidak ada satupun ayat Al-Quran ini yang mengajarkan tentang kekerasan. Tidak ada. Kan gitu. Nah inilah bahwa satu hal yang harus kita, pesan kita adalah bagaimana kita belajar ini harus jelas gurunya. Ke siapa? Kalau ada persoalan agama yang tidak kita pahami, kita tanyakan ke guru kita. Bukan kita tanyakan kepada, maaf, misalnya Google. Itu emang sebuah referensi, tapi kita pun harus lebih menanyakan kepada guru kita. Kan gitu. Kalau kita belajar sendiri nggak mungkin bisa tanpa ada yang membimbingnya. Kan gitu. Jadi langsung tanyakan kepada sumber ahlinya itu. Iya, tanyakan. Ataupun kita pun kalau misalnya mendapat sumber berita yang tidak dapat terbukti kebenarannya, kita melakukan dengan cara sikap apa, Kang? Kita tabayun dulu. Tabayun. Menanyakan tabayun, beritanya kebenarannya atau bagaimana, nah baru itu. Karena bagaimanapun radikalisme ini dilawannya bagaimana? Ya tadi kita memberikan ideologi pemahaman kepada kader kita. Kader kita harus melaksanakan juga. Kalau ada kader Ansor sudah ustadz tidak pernah mengajarkan itu yang salah. Kan gitu. Nah inilah tantangannya. Karena ini sangat mudah semuanya dengan era digital ini, orang bisa belajar dengan siapapun. Nah ini tantangan kita besar adalah bagaimana kita memberikan, mencetak kader muda Ansor yang bisa diterima di kalangan milenial. Oke, baik. Ternyata pesannya ini sangat sekali ya, sangat relevan khususnya di kondisi sekarang. Oke, Kang. Jadi pesan untuk milenial agar tidak masuk ormas yang salah itu bagaimana gitu? Pesan Menurut saya, pandangan Kang, perspektif Kang. perspektif saya ini adalah bagaimana kaum milenial ini harus, pertama kita harus menjelaskan dulu ke kaum milenial. Inilah organisasi inilah. Nah, kayak Ansor ini harus mensosialisasikan di kaum milenial bahwa Ansor lahir ini, tujuan kita ini, misi kita ini, agar mereka memahami. Kan gitu. Ya. Biar mereka yang bisa membaca sendiri background organisasi, Membaca, menilai. menilai, kan itu. Ya. Itu bagi saya kan gitu. Ya. Ya karena sejauh ini khususnya kan dalam pandangan masyarakat khususnya terkait organisasi kepemudaan ya hanya beberapa sebagian oknum gitu ya yang hanya memanfaatkan pada sebuah momentum baik politik ataupun kejadian-kejadian yang di masa sekarang yang terjadi. Oke, mungkin dicukupkan aja sahabat Kang Ade Permana dalam segmen obrolan kita sore hari ini karena diskusi ataupun terkait dengan organisasi kepemudaan di mata masyarakat dan dinamikanya ini perlu diberi edukasi khususnya penerangan khususnya pencerahan juga agar masyarakat paham peran dan fungsi. Mungkin itu saja Kang yang bisa Akang sampaikan itu. Terima kasih saya ucapkan pada semua penonton NU channel. Ini saya sebagai ketua Ansor mau mengapresiasi yang dilakukan oleh teman-teman, sahabat-sahabat dari anak muda Nahdlatul Ulama membuat ini sebuah terobosan yang baru yang harus dilakukan terus di Kerawang. Saya mau mengapresiasi sebesar-besarnya. Semoga ini akan ada perbaikan ke depan lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Kang Ade Permana yang sudah memberikan khususnya berargumentasi terkait tema segmen kita sore hari ini. Dan saya selaku host Ruli Pozanari, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.